Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali pagi ini kita juga bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari GKI Sumut Medan Kota. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang untuk belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, Roh Kudus, agar kami sadar betapa berharganya setiap kata yang keluar dari mulut kami. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 33, demikian. Karena itu, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Artinya, saudaraku, hidup kita akan selalu terlihat dari buah perkataan dan buah perbuatan kita. Tidak bisa kita mengaku pohon baik, tapi buah yang keluar justru busuk. Buah perkataan sejalan dengan buah perbuatan. Dunia mengenal integritas. Satu kata dengan perbuatan. Sering kita terpana dengan perkataan yang lembut dan santun. Namun berjalannya waktu, kita bisa terkejut akan perbuatannya. Yang seperti ini acap terjadi dalam lingkup pelayanan di gereja. Hati-hati saudaraku. Yang Tuhan inginkan, buah perkataan dan buah perbuatan harus sejalan berdasarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus mengingatkan konsekuensi dari hal di atas. Dalam ayat 36 sampai 37, Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Ya, pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu lah engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu lah pula engkau akan dihukum. Firman ini serius, saudaraku. Setiap kata-kata yang sia-sia, setiap perkataan kosong, bahkan candaan yang menyakiti, semuanya akan diingat di hadapan Tuhan. Ingat, bertobatlah pagi ini. Jika saudara sering membuat joke yang bisa saja menyakiti hati Tuhan, berhati-hatilah saudara. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sering kali meremehkan perkataan saat berkomunikasi? Bagaimana dengan anak-anak kita? Seorang ayah yang marah bisa berkata kasar kepada anaknya. Kata itu membekas, melukai hati anak. Meski kemudian ia menyesal, bahkan mungkin meminta maaf. Tapi ingat baik, bekas paku di papan tetap ada meski pakunya telah dicabut. Selelah apapun badanmu, saudara, sepulang kerja, jaga perkataanmu kepada anak-anakmu. Dengan teman sekerja, di tempat kerja, gosip bisa merusak reputasi seseorang. Padahal kebenarannya tidak demikian. Dan kita bisa terjebak, ikut terlibat, menyebarkannya baik sengaja maupun tidak. Ingat, kekompakan tim kerja bisa berantakan dan kinerja perusahaan bisa menurun. Dengan belahan jiwa, saudara, bahkan dalam rumah tangga, kata-kata yang dingin, acuh dan sinis bisa membunuh kasih suami istri secara perlahan-lahan. Jika rumah tangga berantakan, apalagi gunanya semua harta yang ada. Sebaliknya, kata yang baik adalah buah yang memberi hidup. Kata penguatan bagi teman yang sedang jatuh. Semua manusia memiliki blind spot, saudara. Titik buta yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Di sini saudara harus berperan. Karena titik buta itu, dia jatuh. Kedua, kata doa bagi saudara yang sakit. Doa orang benar, jika dengan yakin dia doakan, sangat besar kuasanya. Kata penuh kasih yang membuat anak bertumbuh percaya.
percaya diri. Anak yang dididik lembut tapi tegas akan tumbuh menjadi anak yang tangguh dan beriman. Ingatlah saudara, buah lidah kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saudara, hari ini mari kita periksa pohon hati kita. Apakah buah perkataan kita mencerminkan Kristus atau justru merusak sesama? Buah perkataan kita sesuai dengan buah perbuatan kita? Karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Saudaraku, 3 hal yang harus kita ingat pagi hari ini. 1, pohon baik dikenal dari buahnya. Perkataan kita mencerminkan isi hati kita. Ketiga, setiap kata sia-sia akan dihadiri oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami bila banyak perkataan kami yang sia-sia, menyakiti dan tidak membangun. Tolonglah kami, Roh Kudus, agar hati kami terus Engkau perbaharui, sehingga buah perkataan kami adalah kasih, adalah penguatan, dan adalah kebenaran. Biarlah dari mulut kami keluar pujian, bukan kutukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saudaraku.